Baik, sikat gigi, kumurnya pakai air. Selamat pagi, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Amelia Citra Resmi yang akan bertugas untuk membuka acara pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, karena masih di dalam masa pandemi COVID-19, maka acara sosialisasi kali ini kita laksanakan secara daring. Yang terhormat Ibu PLT Sekretaris Dinas Kominfo Standi Kabupaten Pulang Pisau, Ibu Lisa Nastra Tilopa, SEME, saya hormati Bapak Wardoyo SE selaku Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, serta yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan PPID Pelaksana Kabupaten Pulang Pisau. Saya ucapkan selamat datang pada acara sosialisasi dan bimbingan teknis klasifikasi informasi publik tahun 2021. Walaupun kita tengah berada di pandemi, tapi hal ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk terus berkarya bagi Kabupaten Pulang Pisau yang tercinta. Demi memupuk rasa cinta tanah air, serta saya mengundang seluruh peserta untuk dapat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan mengambil posisi duduk. Siap. Baik, terima kasih. Selanjutnya, demi lancarnya acara kita pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada PLT Sekretaris Dinas Kominfo Standi, Ibu Lisa Nastra Tilopa, SEME, yang mewakili Kepala Dinas untuk memberikan sambutan serta membuka acara sosialisasi ini secara resmi. Kepada Ibu Lisa, saya Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan sambutan Kepala Dinas Kominfo Standi pada acara sosialisasi Fintech Klasifikasi Informasi Publik Kamis 4 November 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Bapak Wardoyo SE, seluruh admin PPID pelaksana yang saya banggakan yang hadir pada saat ini secara virtual melalui Zoom meeting. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita dapat hadir pada acara sosialisasi klarifikasi informasi publik hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di masing-masing perangkat daerah, mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 2 angka 1 yang berbunyi, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 7 angka 3. PPID pelaksana bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja atau satuan kerja atau unit organisasi perangkat daerah, sebutan lainnya, serta pasal 13 angka 1 informasi publik yang wajib dibuka dan disediakan, yaitu 1. Informasi secara berkala, 2. Informasi secara serta-merta, dan ketiga, informasi setiap saat. Dengan demikian, agar masing-masing admin dapat mengupload, mengunggah dokumen informasi publik yang tersedia di masing-masing perangkat daerah melalui website PPID untuk meningkatkan jumlah dokumen yang tersedia. Karena setiap tahun kami selaku PPID utama menyampaikan laporan ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, dan dokumen informasi publik yang kita upload di website PPID akan dinilai untuk menentukan peringkat keterbukaan informasi publik tingkat kabupaten kota. Hadirin yang saya banggakan, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi klasifikasi informasi publik secara resmi dimulai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Muhammad Isafi, SE, MAP. Baik, terima kasih kepada Ibu PLT Sekretaris Dinas Kominfo Standi atas sambutan dan pembukaan acara sosialisasi pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan yang hadir pada acara hari ini, sebelum memasuki pokok acara kita akan break selama 5 menit. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang kepada para partisipan PPID Pelaksana Kabupaten Pulang Pisau. Mohon izin untuk lancarnya pelaksanaan kita. Diharapkan para partisipan untuk menggunakan background yang setelah disediakan, kemudian menonaktifkan mikrofon untuk kelancaran acara, serta agar dapat nantinya mengisi daftar hadir yang akan dibagikan pada kolom komentar oleh panitia. Terima kasih. Oh ya, di tengah. Di tengah. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada pagi hari ini kita akan ada dua pokok pembahasan yang akan disampaikan dari dua narasumber, yaitu Bapak Wardoyo SE selaku Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, serta Saudara Tony yaitu selaku Admin PPID Kabupaten Pulang Pisau. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, bersama kita akan mendengarkan paparan dari Kabid Layanan Komunikasi dan Informatika tentang klasifikasi informasi publik. Kepada Bapak Wardoyo, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa dapat berkumpul dalam kegiatan BPID. Setelah hampir 2 tahun BPID kita tidak melaksanakan kegiatan dikarenakan memang situasi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, meskipun kita tidak bisa melaksanakan kegiatan secara tatap muka, tapi dengan adanya teknologi informasi, alhamdulillah kita bisa berkesempatan untuk silaturahmi dalam kegiatan sosialisasi BIMTEK klasifikasi informasi publik ini. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi BIMTEK pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi ini saya tidak memberikan kita berbagi saja, karena dalam hal klasifikasi informasi ini ada peraturan baru di mana memang kami sendiri juga belum sepenuhnya mengikuti sosialisasi, karena memang ada peraturan Komisi Informasi 1 tahun 2001 yang ditetapkan pada tanggal 25 Juni tahun 2021 kemarin, yang mana memang kita di daerah belum menerima sepenuhnya sosialisasi dari Komisi Informasi Pusat. Namun dengan adanya teknologi informasi kita bisa mengikutinya, baik itu secara kegiatan pusat maupun kita mengikuti rekaman-rekaman yang ada di Komisi Informasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada kesempatan pagi ini, sebelumnya kami sampaikan terkait dengan keterbukaan informasi publik ini, yang melandasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Memang undang-undang ini sudah begitu lama, lebih dari 10 tahun, bahkan 13 tahun semenjak diundangkan, terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini memang belum sepenuhnya bisa berjalan sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang 14 tahun 2008 tersebut. Dalam pelaksanaannya, untuk pelaksanaan daripada teknis Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu, maka pemerintah kurang lebih 2 tahun kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Kemudian lagi ada peraturan turunan di bawahnya lagi, yaitu peraturan setingkat Menteri Dalam Negeri, kurang lebih 9 tahun kemudian ya, di 2017 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Nah, terkait dengan teknis standar layanan informasi publik, ini yang terbaru karena sebelumnya ada peraturan dari Komisi Informasi yang mengatur standar ini, tapi sudah dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor 1 tahun 2001, otomatis peraturan yang lama dicabut. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Pulang Pisau, di pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, kita telah
ditetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau nomor 11 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. Ya kurang lebih sudah sekitar 3 tahun, ya 4 tahun berjalan ya, 3 tahun sudah dikeluarkan untuk peraturan yang peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Nah, sedangkan untuk pembentukan pejabat atau penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sudah ditetapkan juga melalui keputusan Bupati Pulang Pisau nomor 245 tahun 2018. Namun kemarin sewaktu ada kunjungan dari Komisi Informasi waktu visitasi di awal Oktober kemarin, memang ada kami sampaikan melalui Pak Kadis dalam presentasinya, mengingat ada peraturan Komisi Informasi Pergi baru yang mengatur tentang PPID Desa atau Standar Layanan Informasi Desa. Kami rencanakan di tahun depan, tahun 2022, untuk keputusan Bupati nomor 245 ini akan kami ajukan perubahan, mengingat PPID Desa, pemerintahan desa itu menjadi PPID mandiri, tidak menjadi bagian atau menjadi PPID pelaksana daripada PPID pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Lanjut. Nah, ini sedikit mungkin mengingatkan aja, mungkin sudah normatif aja terkait dengan struktur organisasi PPID Kabupaten Pulang Pisau, yang mana memang di sini PPID utama adalah Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Pertanian Kabupaten Pulang Pisau. Atasan PPID adalah Bapak Sekda, tim pertimbangan para asisten dan pembina Bapak Bupati. Di bawahnya ada PPID pelaksana ya. Sekarang di Perki yang baru ini, Perki 2001, istilah kalau yang dulu kita mengenal PPID di perangkat daerah atau PPID di badan publik itu adalah dengan nomenklatur PPID pembantu, mungkin dengan beberapa pertimbangan dari Komisi Informasi Pusat, kayaknya kalau pakai istilah pembantu kok kayaknya kurang apa ya, konotasinya kan kurang bagus. Jadi di Perki yang baru ini dirubah menjadi PPID pelaksana. Mungkin ini normatif aja. Lanjut. Nah, ini perlu kami informasikan Bapak Ibu peserta sosialisasi pada kesempatan pagi hari ini. Kenapa ini kami informasikan? Karena kelembagaan PPID di Kabupaten Pulang Pisau ini ada kurang lebih 43, dan alhamdulillah memang hampir semua sudah terbentuk kelembagaannya melalui SK dari kepala badan publiknya atau kepala perangkat daerahnya, kepala perangkat daerah. Namun ada tiga PPID yang memang belum kami terima SK pembentukan kelembagaannya. Ada beberapa, ada kecamatan ada juga. Jadi kurang lebih PPID ada 43, dan memang ini ada catatan untuk kelembagaan PPID desa kedepannya akan kami evaluasi menyesuaikan dengan peraturan Komisi Informasi yang baru. Sedangkan ini karena kita hari ini membahas terkait dengan klasifikasi informasi publik, jadi ini perlu kami sampaikan bahwasanya memang informasi publik yang tersaji secara soft copy yang di website PPID memang masih jauh dari yang kita harapkan, karena kita baru kurang lebih ada 629 informasi publik yang tersaji di website PPID, yaitu berkala, informasi berkala ada 246, serta merta ada 17. Nah, ini untuk informasi serta merta ini sebenarnya kami sangat mengharapkan, karena kami mengharapkan dari Bapak Ibu khususnya di badan publik atau perangkat daerah yang menangani situasi kebencanaan, khususnya pandemi COVID ini, sebenarnya banyak informasi serta-merta yang bisa disajikan di website PPID ini. Tapi nanti apa itu informasi serta-merta nanti kita akan bahas pada saatnya nanti di slide berikutnya. Dan informasi setiap saat memang agak besar, kurang lebih 366. Nah, lanjut.
Ya, Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia, mungkin kita santai saja. Silakan Bapak Ibu, mungkin karena kita ini Zoom meeting, jadi kalau mau sambil ngopi, kalau ada kopi ya monggo, silahkan. Kita nggak terlalu formal ya. Ya, ini ada memang kami per tanggal 17 Oktober tahun 2021 kemarin, ini sekedar supaya menjadi perhatian kita bersama. Jadi perhatian kita bersama, memang kalau untuk informasi publik yang sudah disajikan atau diupload di website ini memang masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Memang kami selaku PPID utama, kami mengakui pembinaan kami kepada PPID pelaksana di perangkat daerah memang kami mengakui kurang maksimal karena memang pertama memang situasi pandemi, dan yang kedua 2 tahun terakhir ini memang kami tidak adanya cukup alokasi anggaran untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan ataupun sosialisasi kepada Bapak Ibu semua pengampu PPID pelaksana. Dan tahun 2021 ini malah kami memang ya kita terbuka saja, kami itu malah nol anggaran, nggak ada anggaran Rp1 pun untuk kegiatan PPID. Tapi namun kami bersyukur teman-teman yang mengelola ini ya masih bersemangat untuk melaksanakan terbuka informasi publik ini. Ini sekedar informasi grafik, jadi kami harapkan dengan setelah adanya pertemuan ini mungkin bisa kita tingkatkan lebih baik lagi. Lanjut silakan. Ya, lanjut. Nah, ini sekedar informasi untuk memotivasi kita bagaimana daerah lain atau kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah ini, informasi publiknya, contoh Kota Waringin Barat ini luar biasa, memang berturut-turut dia masuk 3 besar, bahkan di peringkat pertama Sekalteng beberapa tahun terakhir, itu ada 15.000, sementara 15.000 informasi publik. Kota Palangkaraya disusul 2.400, Kapuas 1.400 sekian, Kota Waringin Timur 1.000 sekian, Seruyan 1.000 sekian, Pulang Pisau baru 600. Tapi ya alhamdulillah lah, istilahnya kita juga ya masih bisa lah berupaya mengejar ketertinggalan ini. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, sebenarnya informasi kita ini banyaknya karena mungkin belum optimalnya dalam mengklasifikasi informasi publik dan menguploadnya saja. Mungkin itu yang sedikit menjadi permasalahan di internal PPID kita. Lanjut. Nah, ini sedikit gambaran sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, bahwasannya memang dengan adanya Peraturan Komisi Informasi atau Perki nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik ini yang ditetapkan pada akhir Juni tahun 2021 kemarin dan telah diundangkan pada tanggal 30 Juni kemarin, secara otomatis untuk peraturan sebelumnya yang mengatur klasifikasi informasi publik, yaitu Perki nomor 1 tahun 2017 dan Perki nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan segera informasi bahwasanya kita untuk pengelolaan informasi publik PPID, baik itu klasifikasi maupun standar layanan informasi publik, kita mengacu kepada peraturan Komisi Informasi yang baru, yaitu Perki 1 tahun 2021. Dan kita dalam hal ini sama-sama belajar karena kami sendiri juga belum mengikuti kegiatan sosialisasi ini secara optimal. Silakan lanjut. Nah, ini sekedar mengulas, mungkin sudah kita sampaikan dan mungkin Bapak Ibu sudah memahami. Ini sekedar mengingatkan ingatan kita semua. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru ditunjuk menjadi admin PPID, mungkin PPID itu mungkin sesuatu hal yang baru. Apa itu informasi publik? Mungkin ini sekedar merefresh ingatan kita.
Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, sementara apa itu daftar informasi publik? Adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik, namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Jadi, Bapak Ibu, serta sosialisasi DIP atau daftar informasi publik ini tidak mencatat informasi yang dikecualikan, karena informasi yang dikecualikan itu dicatat dan ditetapkan secara terpisah. Lanjut. Nah, apa itu badan publik? Kembali kalau lewatnya ya. Ya, apa itu badan publik? Badan publik itu adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian, ini mungkin perlu digarisbawahi, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber daripada APBN dan atau APBD, atau organisasi non pemerintah. Nah, ini organisasi non pemerintah pun terkena undang-undang KIP ini. Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD dan atau APBN dan atau APBD dan sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Jadi organisasi non pemerintah pun sepanjang itu dia menggunakan sebagian atau seluruhnya dana dari APBN maupun APBD dan juga sumbangan masyarakat atau luar negeri itu merupakan badan publik yang berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 ini. Nah, apa itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi? Mungkin kita semua sudah mengetahuinya, apa itu PPID kan. Jadi PPID itu adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, dokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi publik. Jadi kalau karena kita di pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, untuk PPID utama adalah di Dinas Kominfo, untuk PPID pelaksana di Badan Publik Bapak Ibu semua di perangkat daerah. Lanjut. Nah, ini klasifikasi informasi publik, ini sama dengan yang peraturan Komisi Informasi yang sebelumnya, ini sama. Jadi informasi publik atau jenis-jenis informasi publik, ini informasi yang wajib dibuka. Pada prinsipnya semua informasi itu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan. Nah, ini informasi publik yang wajib dibuka, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan yang ketiga informasi yang wajib tersedia setiap saat. Jadi 3 informasi ini informasi publik yang wajib dibuka di badan publik Bapak Ibu semua. Lanjut. Nah, ini informasi yang tidak dapat diberikan oleh badan publik atau informasi yang dikecualikan, diantaranya sebagaimana ini sama di Undang-Undang KIP juga sama, di Permendagri 13 tahun 2017 juga sama, di Perki yang baru yaitu Perki 1 tahun 2021 juga sama. Apa itu informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik? 1, informasi yang dapat membahayakan negara, terkait dengan pertahanan negara ini. 2, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. Ini undang-undang, ini ada undang-undang yang mengatur, yaitu undang-undang persaingan usaha. Yang berikutnya ada informasi yang berkaitan dengan hak pribadi. Ini kayaknya masih dalam proses, jadi mau diundangkan juga, ini masih sudah di pembahasan terkait dengan hak pribadi ini. Yang berikutnya informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, kemudian informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Yang berikutnya informasi publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi itu ada 6 informasi publik yang tidak dapat diberikan. Lanjut. Nah, ini informasi publik yang dikecualikan, penjelasannya kurang ada beberapa di sini.
informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Mungkin ini terkait dengan informasi itu terkait dengan satu kasus yang masih disidangkan, belum inkrah, putusan hukumnya tidak dapat dibuka juga. Yang berikutnya, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Yang berikutnya yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Ini juga termasuk informasi yang dikecualikan. Yang berikutnya, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Selanjutnya, informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang. Nah, ini terkait informasi pribadi dan termasuk juga wasiat seseorang itu tidak bisa dibuka juga ke publik. Yang selanjutnya, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi. Ini juga termasuk informasi yang dikecualikan. Selanjutnya, memorandum atau surat-surat antar badan publik dalam hal ini adalah sebagaimana dijelaskan di atas tadi apa itu badan publik, atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa informasi, nanti mungkin Bapak Ibu atau mungkin yang baru ditugaskan untuk di BPID, kalau mungkin nanti ada yang mau ditanyakan nanti kita setelah sesi ini kita buka tanya jawab. Bisa juga melalui chat ya nanti ya. Yang bisa chat juga bisa, nanti silahkan disampaikan melalui chat juga bisa. Nah, ini informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, ini termasuk informasi yang terbuka ini. Jadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di badan publik atau di BPID Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama yaitu informasi tentang profil badan publik. Profil badan publik ya termasuk alamat, termasuk struktur organisasi dan sebagainya, itu wajib diinformasikan. Nah, yang kedua yaitu ringkasan informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik. Yaitu program kegiatan yang sedang berjalan, bisa termasuk informasi yang terbuka juga itu. Yang ketiga itu ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik. Yang berikutnya ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit. Ini mohon dipahami ringkasan. Jadi dalam satu dokumen mungkin satu buku atau satu laporan itu kan ada beberapa informasi publik. Nah, semuanya itu belum tentu semua informasi itu terbuka. Jadi ini yang perlu digarisbawahi adalah ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit. Jadi misalnya ringkasan laporan keuangan tahun 2020 kemarin yang telah diaudit BPK itu bersifat terbuka. Tapi selama belum diaudit oleh BPK, informasi itu termasuk informasi yang dikecualikan. Yang kelima adalah ringkasan laporan akses informasi publik. Nah, ini juga terbuka. Yang keenam, informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik. Informasi tentang peraturan bisa itu peraturan daerah, peraturan bupati, atau keputusan kepala daerah, atau produk hukum lainnya yang memang itu mengikat dan berdampak kepada masyarakat luas, itu wajib dibuka dan disediakan atau diumumkan secara berkala di website Bapak Ibu semua. Yang berikutnya adalah informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik. Nah, ini juga informasi tentang memperoleh informasi publik ini juga wajib, karena kita juga dengan adanya kemajuan teknologi ini orang bermohon informasi atau memperoleh informasi tidak harus datang ke kantor Bapak Ibu semua. Jadi informasi tata caranya juga perlu disajikan atau disampaikan.
melalui website BPID. Yang kedelapan adalah informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh badan publik. Nah, ini juga informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Yang kesembilan adalah informasi tentang pengadaan barang dan jasa, dan ini di Perpi yang baru, Perpi 1 tahun 2021 ini, terkait dengan informasi tentang pengadaan barang dan jasa ini diatur secara cukup detail, tapi mungkin kita di kesempatan berikutnya mungkin kita bisa diskusi bahas bersama, karena kami sini juga belum mengikuti secara utuh terkait dengan Perpi 1 2021 baru ini. Tapi memang ada perbedaan dari Perpi yang sebelumnya. Memang untuk pengadaan barang dan jasa ini luar biasa dibuka oleh peraturan yang baru ini. Yang berikutnya adalah informasi tentang ketenaga kerjaan, dan yang ke-11 adalah tentang informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor badan publik. Jadi ini informasi peringatan dini, mungkin kalau misalnya terjadi sesuatu di keadaan darurat di kantor Bapak Ibu, gimana penanganannya, itu juga wajib diinformasikan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu peserta sosialisasi bagaimana yang kami sampaikan dalam rekapan jumlah informasi publik tadi, karena kami melihat di kabupaten lain, di beberapa kabupaten lain, informasi terkait dengan kebencanaan ini masuk ke informasi yang terbuka dan wajib diumumkan secara serta-merta. Jadi informasi ini adalah informasi terkait bencana alam, informasi keadaan bencana non-alam termasuk pandemi COVID-19 ini, informasi bencana sosial, mungkin terjadi semacam bencana sosial, mungkin ya ada semacam perselisihan atau mungkin terkait SARA atau apa, ini juga informasi serta-merta. Informasi tentang jenis persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular, informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik. Nah, ini juga wajib. Jadi kami mengharapkan ini kepada BPID, kami bermohon kepada BPID pelaksana yang mungkin menangani terkait dengan ini kebencanaan khususnya pandemi COVID ini, mohon untuk bisa menginventarisir informasi serta merta ini dan bisa disajikan sebenarnya informasi publik itu bisa secara hard copy ataupun soft copy, tapi karena kita juga ada website yang dari Kementerian Dalam Negeri, jadi mohon ini informasi serta merta ini bisa diinventarisir dan ditetapkan dalam data informasi publik yang ditetapkan melalui keputusan kepala badan publik atau kepala perangkat daerahnya untuk bisa diunggah ke website BPID Kabupaten Malang Bisong. Jadi sebagai contoh misalnya, ini kalau kami ikuti di Satgas COVID itu kan dari Satgas atau dari Pusdalop BPBD itu ada menyajikan laporan harian terkait perkembangan COVID dan sejenisnya, itu termasuk informasi serta-merta juga. Jadi itu bagian daripada informasi publik yang walaupun sudah tahun kemarin itu tetap wajib didokumentasikan karena itu bagian informasi publik yang terbuka. Nah, ini mungkin mohon kedepannya mungkin bisa menjadi perhatian dan juga Dinas Kesehatan. Nah, satu lagi contoh misalnya terkait gangguan dengan utilitas publik, misalnya ini teman-teman PPID dari PDAM misalnya, oh ini hari ini ternyata ada kerusakan mesin, ternyata PDAM nggak bisa mensuplai air kepada masyarakat, itu mengeluarkan semacam pemberitahuan kepada masyarakat atau pengumuman kepada masyarakat terkait gangguan tersebut, itu juga masuk informasi serta-merta yang terbuka dan wajib diumumkan, disajikan di PPID. Lanjut. Nah, ini yang berikutnya, informasi yang wajib tersedia juga, ini informasi yang terbuka,
yaitu informasi setiap saat. Jadi informasi yang terbuka tadi ada informasi berkala, informasi serta-merta, dan yang ketiga adalah informasi yang tersedia setiap saat. Ini ada informasi-informasi yang bersifat terbuka dan wajib diumumkan. Yaitu informasi setiap saat ini ada daftar informasi publik, yang kedua ada informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan badan publik. Yang ketiga informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan. Yang berikutnya surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumennya. Ini juga informasi yang wajib tersedia. Yang kelima adalah surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Yang keenam, persyaratan perizinan izin yang diterbitkan dan atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan. Yang ketujuh, data perbendaharaan atau inventaris. Yang kedelapan, rencana strategis atau rencana kerja badan publik. Yang ke-9, agenda kerja pimpinan satuan kerja. Yang ke-10, informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik. Nah, ini sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi. Jadi perlu, ini sedikit tambahan, perlu dipahami kita bersama terkait dengan misalnya salah satu informasi yang tersedia setiap saat di item nomor 4 ini, surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya. Jadi dalam satu dokumen atau dalam satu dokumen itu ada beberapa lembar, ada beberapa macam berkas di situ. Nah, dalam satu dokumen tidak semuanya informasi itu bersifat terbuka. Nah, kalau itu ada informasi yang memang dikecualikan, itu bisa ditutup. Jadi dalam mungkin dokumen itu nggak semuanya bisa kita buka. Nah, yang tidak bisa kita buka itu bisa kita hitamkan atau kita dalam salinan dokumennya yang disampaikan atau disajikan atau yang disediakan itu bisa dihitamkan, atau salinan dihitamkan atau dikaburkan informasi yang bersifat dikecualikan. Namun menghitamkan atau mengaburkan sebagian dokumen yang dikecualikan tadi itu harus melalui penetapan informasi yang dikecualikan dengan sebelumnya melakukan uji konsekuensi. Nah, untuk uji konsekuensi ini nanti mungkin kita akan ya mudah-mudahan di tahun 2022 nanti di awal tahun kita bisa mengadakan pertemuan lagi. Dan kami berharap memang untuk informasi yang dikecualikan bisa kita adakan pertemuan karena ini penting. Karena penting kita tidak selama informasi yang dikecualikan itu tidak ditetapkan, maka informasi itu bersifat terbuka. Nah, ini akan berbahaya karena kami ini pernah di tahun 2020 kemarin ada LSM ini yang kita memang terkait dengan PPID ini kadang-kadang ada LSM yang bermohon dokumen informasi, kadang-kadang SPJ dari tahun sekian. Jadi, nah ini selama informasi itu tidak ditetapkan dalam informasi yang dikecualikan, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 mengatur bahwasanya informasi itu bersifat terbuka. Nah, itu juga menjadi perhatian kita bersama. Contoh misalnya informasi yang dikecualikan kayak di atas tadi, mungkin di rumah sakit itu rekam medis seseorang itu juga termasuk informasi yang dikecualikan. Nah, itu selama tidak ditetapkan dengan dalam dokumen informasi yang dikecualikan, maka itu informasi yang bersifat terbuka. Ini sedikit tambahan. Lanjut. Nah, ini masih lanjutan informasi yang tersedia setiap saat tadi. Yang berikutnya adalah jumlah jenis gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya. Ini juga informasi yang wajib tersedia setiap saat. Yang berikutnya jumlah jenis gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya. Yang ke-13 daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Yang ke-14 peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya. Yang ke-15 informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
Kemudian informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Yang berikutnya, informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan atau penyelesaian sengketa. Ini dalam hal ini penyelesaian sengketa informasi publik oleh yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi. Yang berikutnya adalah informasi tentang standar pengumuman informasi. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tadi terkait dengan apa yang kita sampaikan, ada beberapa hal yang memang menjadi harapan kami, harapan kita bersama dalam hal pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pelangbiso, dan perlu kami sampaikan bahwasanya dengan segala keterbatasan kami sebagai PPID utama Kabupaten Pelangbiso, Kabupaten Pelangbiso secara 2 tahun berturut-turut dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah secara berturut-turut menempati peringkat 5, yaitu di tahun 2019 dan tahun 2020 kemarin. Ya memang kalau kita bandingkan dengan Kobar, Kota Waringin Barat, Palangkaraya, Kapas memang kita jauh. Nah ini juga di tahun 2021 kemarin dari pihak Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pemeringkatan MONEP dan visitasi. MONEP melalui SAQ sudah kita kirim di September akhir kemarin dan telah diverifikasi mereka, dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan visitasi ke PPID utama Kabupaten Pelangbiso pada tanggal 11 Oktober kemarin ya Pak Mas Tony, ya, 11 Oktober kemarin, yang kita terima di ruang rapat Wakil Bupati Pelangbiso. Dalam kesempatan tersebut Bapak Sekda, Bapak Tony Harisinta berkesempatan menyambut dan memberikan arahan pada kami pada kesempatan tersebut, dan telah kami paparkan melalui Bapak Kepala Dinas Kominfo, Bapak Muhammad Insapi. Nah, oleh karena itu dengan adanya kita di tengah-tengah lah, kita anggap di tengah-tengah peringkat 5 secara 2 tahun berturut-turut ini, kami mohon kepada kita semua untuk bisa meningkatkan lagi, karena di tahun 2021 ini untuk Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Seruyan itu progres informasi publik yang disajikan mereka luar biasa, karena di tahun sebelumnya itu mereka di kisaran masih kurang dari 500, sekarang mereka sudah di atas 1000 informasi publik yang disajikan. Jadi kita masih di 600-an. Jadi mari dengan segala keterbatasan kita, baik itu sumber daya maupun anggaran, kita bisa meningkatkan khususnya dalam hal pengelolaan PPID ini, lebih spesifiknya terkait dengan informasi publik. Nah ini harapan kami dan harapan kita semua setelah adanya kegiatan ini. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu beserta khususnya admin PPID atau mungkin Bapak Ibu PPID pelaksana yang ikut bergabung dalam kegiatan sosialisasi ini agar bisa melaporkan kegiatan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dan bisa dikoordinasikan kepada pimpinannya, yaitu Kepala Dinas, Kepala Badan maupun Bapak Sekretaris atau Inspektur mungkin bagi Inspektorat, maupun pejabat eselon 3, eselon 4 di perangkat daerah masing-masing terkait dengan ketersediaan dan atau pemutakhiran dokumen informasi publik tahun 2021 ini ataupun tahun sebelumnya. Tadi sudah kami sajikan grafik informasi dari masing-masing PPID di dinas badan Bapak Ibu semuanya. Jadi masih jauh dari yang kita harapkan. Karena itu mohon hal ini bisa disampaikan dan dikoordinasikan dengan pimpinan Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya harapan kami yang kedua yaitu PPID pelaksana di perangkat daerah agar dimohon untuk segera melakukan klasifikasi informasi publik, kemudian dimasukkan dalam daftar informasi publik. Tabelnya ada, itu tabel untuk DIP-nya ada tabel baku, pernah kami sampaikan, dan di Perki yang baru juga ada.
Jadi segera melakukan klasifikasi informasi publik, kemudian dimasukkan dalam daftar informasi publik dan ditetapkan melalui keputusan Badan Publik atau Kepala OPD-nya. Yang berikutnya harapan kami untuk kita semua agar sebagaimana dengan poin 2 tadi, setelah ditetapkan, diklasifikasi, ditetapkan agar segera bisa diupload ke website PPID masing-masing. Ya selambat-lambatnya kami mengharapkan di akhir di minggu keempat bulan November ini sudah bisa disajikan. Dan bagi Bapak Ibu yang admin, khususnya admin PPID yang mungkin karena sudah lama atau mungkin ada pergantian petugas adminnya yang merasa kesulitan tidak bisa login karena mungkin lupa username ataupun passwordnya, nanti bisa menghubungi teman-teman di Kominfo, nanti dengan Mas Tony juga bisa, nanti biar di reset lagi untuk username maupun password admin PPID Bapak Ibu semua. Dan yang keempat, harapan kami kepada Bapak Ibu semua, setelah adanya SK penetapan daftar informasi publik tadi, mohon untuk disampaikan kepada kami, mungkin hard copy-nya bisa atau soft copy-nya bisa juga dikirim. Kalau misalnya Bapak Ibu juga banyak kesibukan, bisa juga disampaikan melalui WA, soft copy-nya bisa nanti kami print di sini, bisa juga. Jadi untuk SK penetapan daftar informasi publik, bagaimana poin 2 di atas akan disampaikan kepada kami. Yang berikutnya harapan kami yaitu admin PPID pelaksana agar selalu memantau website PPID secara terus-menerus untuk monitor adanya permohonan informasi publik secara online. Karena tahun kemarin dan tahun ini juga ada di beberapa bulan yang lalu, itu pemohon informasi publik ini tidak harus datang ke kantor Bapak Ibu semua untuk bermohon informasi publik. Bisa juga bermohon secara online melalui website PPID Kabupaten Blang Pisau. Jadi kepada admin khususnya mohon juga ya secara berkala lah, mungkin dimonitor di websitenya, siapa tahu kan ada permohonan informasi publik terkadang, dan ini pernah juga kami lakukan karena ada pemohon informasi publik secara online itu informasi publik yang dimohonkan itu tidak dalam penguasaan kami, dalam hal ini PPID utama atau PPID Dinas Kominfo. Jadi informasi publik yang dimohon itu dalam penguasaan PPID atau penguasaan badan publik Bapak Ibu semua. Jadi kami disposisi secara online kepada PPID pelaksana di dinas atau badan yang menguasai informasi yang dimohon oleh pemohon informasi tersebut. Yang keenam yaitu PPID pelaksana agar melakukan pemutakhiran daftar informasi publik sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali. Jadi memang daftar informasi publik ini sekurang-kurangnya harus dimutakhirkan atau diperbarui setiap 6 bulan sekali. Mungkin informasi yang sudah tidak berlaku, ada peraturan yang baru lagi dan tidak perlu, nah itu diganti dengan yang baru. Jadi selalu dimutakhirkan, baik itu yang sudah tidak berlaku maupun informasi yang baru. Jadi setiap 6 bulan sekali dimohon untuk dapat dimutakhirkan untuk DIP ini. Yang ini meningkatkan lagi untuk PPID pelaksana juga karena ini amanah dari undang-undang, juga di peraturan Komisi Informasi juga ada. Ini laporan tahunan pelayanan informasi publik ini dibuat selambat-lambatnya 3 bulan sejak berakhirnya tahun yang berlalu. Jadi kami pun PPID utama juga setiap tahun diminta oleh Komisi Informasi untuk melaporkan laporan tahunan pelaksanaan pelayanan informasi publik Kabupaten Blang Pisau kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, dan itu juga menjadi salah satu penilaian dari Komisi Informasi. Mungkin ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Pada intinya saya juga sedikit yang bisa kami ketahui terkait dengan informasi publik ini, dan saya juga masih banyak belajar terkait hal ini, dan harapan mudah-mudahan dengan kebersamaan kita semua pelaksanaan terbuka informasi publik dan atas petunjuk dan dukungan daripada pimpinan Ibu Bupati, Bapak Sekda, dan
Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pulang Pisau ini bisa meningkat dan lebih optimal lagi dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Karena belum banyaknya masyarakat yang mengakses sarana permohonan informasi publik ini mungkin karena ketidaktahuan masyarakat terkait dengan adanya saluran permohonan informasi publik, yaitu PPID di Bapak Ibu semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila ada pertanyaan, kami kembalikan kepada pembawa acara atau moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wardoyo atas paparannya. Selanjutnya, penyampaian simulasi akses website PPID Kabupaten Pulang Pisau yang akan disampaikan oleh Saudara Tony. Kepada Saudara Tony, saya persilahkan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amin atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk materi selanjutnya. Yang saya hormati Bapak Wardoyo selaku Kepala Bidang saya, sekaligus mentor saya pada Latsar tahun ini. Dan sebelum ke materi, izinkan saya perkenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum kenal sama saya, atau beberapa minggu terakhir ini namanya kok viral gitu di surat-surat yang disampaikan ke badan publik atau instansi Bapak Ibu sekalian. Baik, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tony, asal dari Kabupaten Murung Raya, dan dapat CPNS tahun 2020. TMT saya per 1 Desember 2020 kemarin, dan terima SK bulan Januari, 13 Januari 2021. Dan jabatan saya saat ini adalah Peranata Komputer Pelaksana. Mungkin di sini banyak rekan-rekan saya dari Peranata Komputer, senior-senior saya, terutama Pak Iwan, Pak Tito, Ibu Eva, Bu Yuke, dan saudara MC kita atau moderator kita pada pagi hari ini juga senior saya di Kominfo. Di sini bukan maksud saya mengajari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar, dan saya juga masih CPNS, dan pada saat ini masih dalam implementasi Latsar kami di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kebetulan saya juga ditugaskan sebagai admin PPID, dan pada saat ini saya juga perlu banyak belajar dari senior-senior saya. Saya sebagai admin bukan berarti saya mahir atau lihai bahasa hari-harinya, tapi perlu banyak belajar juga. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Dan untuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu ada dua nanti disampaikan. Yang pertama terkait permohonan informasi publik yang dilakukan oleh pemohon. Kemudian yang berikutnya pengunggahan dokumen informasi publik yang dilakukan oleh kita sebagai admin di masing-masing instansi atau badan atau dinas masing-masing. Nah, sebelum ke materi, izinkan saya share screen.
Dan untuk rekan-rekan senior mungkin kalau materi ini sudah lewat, kalau untuk admin yang baru mungkin ini sangat bermanfaat. Jadi kita sama-sama belajar, dan izinkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah tampilannya sudah ada di Bapak Ibu sekalian? Baik. Ini adalah menu di website PPID. Sebelumnya saya login dulu. Nah, perlu saya jelaskan dari beberapa menu ini adalah informasi jika ada dokumen informasi publik yang disediakan atau diupload oleh badan publik, nanti akan tampil di sini, di halaman informasi terbaru. Nah, seperti ini kan, ini lebih banyak ke Diskominfo nih yang paling banyak. Dan nomor urut 1 sekitar 133 dokumen yang sudah diunggah. Kemudian yang sebelah sini ada informasi yang paling banyak dimohon atau diunduh ya, diunduh. Di sini ada bidang perumahan atau dinas perkintan ya. Nomor urut 1 yang paling banyak dicari terkait dokumen bidang perumahan. Nah, yang ini sekilas saja agar diketahui Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang operator atau admin yang baru. Kemudian yang selanjutnya untuk permohonan informasi, misalkan ada pemohon dari masyarakat, nanti mereka bisa login atau daftar akun terlebih dahulu di sini. Kalau mereka tidak bisa login atau tidak bisa masuk ke website PPID ini karena mereka tidak mendaftar akun mereka. Jadi mungkin hanya sebagian besar masyarakat yang tahu terkait PPID ini karena belum ada sosialisasi dari kita sebagai PPID utama ke masyarakatnya. Nah, mungkin kalau ada sosialisasi nanti, mohon maaf, mungkin permohonan ke masing-masing instansi di Bapak Ibu nanti mungkin akan lebih banyak nanti. Jadi siap-siap aja kita sebagai badan publik yang menyediakan informasi atau dokumen informasi publik yang harus kita berikan dan kita siapkan untuk pemohon. Apalagi kita sebagai Pulang Pisau sebagai program strategi nasional food estate, otomatis tiap tahunnya nanti permohonan informasi itu nanti akan ada setiap tahunnya. Contoh pada tahun ini kemarin ada 2 permohonan yang tidak kita proses yang sudah terlewatkan. Nanti saya coba login. Di sini ada Dinas Kesehatan dan Disnakertran. Saya coba masuk ke Dinkes terlebih dahulu. Saya coba masuk. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika tampilan utama di website PPID di login admin masing-masing, nanti ketika ada permohonan masuk, nanti otomatis akan ada muncul di sini setelah didisposisi oleh kami sebagai PPID utamanya. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu tinggal memproses dokumen informasi publik itu, apakah kalau dia tersedia. Nah, seperti Dinas Kesehatan ini ada diminta dari Mbak Mabda Hairunisa Fajrila Sidik, riset kesehatan dasar Kabupaten Pulang Pisau tahun 2011 sampai 2020. Bayangkan Bapak Ibu, yang diminta tahun 2011 sampai 2020. 9 tahun ya. Data 9 tahunan yang diminta.
saya kira di Dinas Kesehatan mungkin data ini tidak tersedia. Apakah ada Dinas Kesehatan di sini? Bayangkan data yang diminta dari tahun 2011 sampai 2020. Nah, oleh sebab itu makanya pentingnya dokumen informasi publik itu diunggah atau diupload di website PPID. Karena kalau dia berupa dokumen yang kita cetak ataupun kita simpan di lemari, otomatis untuk mencari data yang 2011 sampai 2020 itu agak kesulitan. Makanya pemerintah menyediakan website PPID terutama dari Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi kita sebagai badan publik untuk menyimpan dokumen-dokumen penting di website PPID ini. Kenapa harus disimpan data itu? Karena ketika kita diminta, kita masih ada arsip secara online, secara kalau bahasa sekarang itu cloud, disimpan ke sistem di websitenya. Seperti kami kemarin ketika pemberkasan CPNS, yang diminta mereka bukan fisiknya, tetapi hasil scan-nya. Tetapi intinya pada dasarnya sama. Dokumen yang kita scan dengan dokumen fisik itu sama ketika kita upload ke website misalkan. Jadi dokumennya utuh tanpa ada tambahan gitu. Jadi ketika dicari suatu saat nanti otomatis kita mencari datanya enak. Nah, seperti yang ditampilkan di layar ini ada, kami membutuhkan informasi yang memuat tren penyakit serta biaya kesehatan pada tingkat desa. Bayangkan Bapak Ibu, ini diminta trennya di tingkat desa. Seluruh desa di Kabupaten Pulang Pisau sekitar 80-an ke atas kalau saya tidak salah ingat. Untuk mendapat data kesehatan pun terutama agar dapat mendapat data kesehatan lainnya. Nah, belum ditambah lainnya lagi yang menjadi dasar dalam riset kesehatan dasar. Nah, tujuannya ini akan tampil nanti tujuan penggunaan atau permintaan informasi publik. Riset mengenai lahan gambut yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, yang minta data atau dokumen ke kita ini adalah dari Universitas Indonesia. Sedangkan data kita misalkan tidak tersedia, gimana gitu, apalagi kita menjadi program strategis nasional food estate. Ini bahasa Inggris, mungkin saya lewatkan. Nah, jadi nanti muncul di sini nama, baik nomor KTP, alamat email, nomor HP, dan alamatnya. Nah, ini tergantung dari Dinas Kesehatan selanjutnya untuk menindaklanjuti yang ini. Apakah nanti kalau datanya ada, ya diterima. Misalkan tidak ada, kita punya alasan karena di poin kedua, bahwa informasi tidak bisa diberikan jika belum didokumentasikan atau belum dikuasai. Nanti bisa ditolak, tapi buatkan alasan yang sesuai dengan perki tadi. Misalkan datanya tidak tersedia. Nah, mungkin ini sekilas terkait permohonan informasi publik. Jadi nanti Bapak Ibu yang di instansi lain mungkin siap-siap, karena kita menjadi program strategis nasional, otomatis nanti banyak data yang diminta di Kabupaten Pulang Pisau, baik food estate maupun program-program strategis lainnya. Nah, setelah permohonan masuk tadi diproses, nanti akan muncul di halaman permohonan diproses. Di sini nanti ada keterangan ditolak dan sebagainya. Nah, di sini untuk permohonan ditolak nanti ada tampil di sini nanti. Nanti kalau diproses
Kalau diproses nanti akan muncul di sini. Tapi kalau dia ditolak, muncul di sini. Nah, termasuk keberatan nanti, misalkan, iya, kalau Bapak Ibu tidak menanggapi nanti otomatis pemohon informasi nanti akan keberatan kepada Bapak Ibu. Nah, misalkan keberatan, nah otomatis nanti kita akan sidang di Komisi Informasi ya Pak. Nah, sengketa informasi publik nanti. Jadi kami dari Diskominfo selaku BPD utamanya ya harus ikut serta dengan Bapak Ibu nanti ketika ada permohonan yang keberatan dari pemohon informasi publik. Jadi tujuannya sebenarnya bukan untuk menjatuhkan kita untuk keterbukaan informasi publik ini, tetapi sebagai wujud transparansi kita terhadap pengelolaan pemerintah di Kabupaten Pulang Pisau untuk mewujudkan menuju Kalimantan Tengah yang informatif. Dan saat ini kan kita masih menuju informatif untuk Provinsi Kalimantan Tengah maupun di Kabupaten Pulang Pisau. Kita masih belum bisa untuk meraih penghargaan informatif karena ada beberapa mungkin alasan dari Komisi Pusat, Komisi Informasi Pusat terkait hal-hal itu. Mungkin kita tidak tahu, mungkin mereka Komisi Pusat yang tahu. Nah, selanjutnya setelah adanya permohonan informasi publik, antar instansi pun kita bisa meminta data atau dokumen yang kita butuhkan, terutama di meja layanan ini, di halaman di menu meja layanan. Nah, di sini ada ke Kemendagri, provinsi atau kabupaten kota antar kabupaten. Kalau antar instansi kabupaten kota, kita pilih misalkan Kalimantan Tengah, nanti kita pilih kabupatennya, Pulang Pisau, kemudian dinas yang dituju misalkan, dinas pendidikan misalkan. Nah, judul informasi apa yang diminta, di sini kita tulis, apa judul informasi kita minta. Misalkan jumlah data SD dan SMP per kecamatan, atau jumlah data siswa per kecamatan, dan lain sebagainya. Nah, kandungan informasinya dapat dijelaskan di sini. Tujuan penggunaan informasi juga dijelaskan di sini. Nah, email dan sini, untuk email dan password ini, email instansi kita dengan password yang sudah diberikan oleh admin BPD utamanya. Atau email untuk login kita masing-masing. Nah, ini formal aja, semua bisa, tinggal kita pilih-pilih semua. Itu yang untuk jenis permohonan informasi publiknya. Nah, kemudian nanti selanjutnya ke semua permohonan, nanti kalau permohonan, nah ini, kalau ada permohonan dari pemohon, nanti otomatis akan tampil semuanya di sini. Berapapun banyaknya nanti akan tampil di sini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nanti kita masuk ke materi keduanya, itu dokumen informasi publik. Cara pengunggahan dokumen. Nanti saya contohkan satu dokumen. Misalkan kita buat dokumen. Tunggu sebentar, saya cari dokumen dulu Bapak Ibu. Nah, saya unggah ini di Dinas Kesehatan, ini contohnya. Saya alih lopot dulu, saya pilih ke Diskominfo. Ini cara loginnya, mungkin ada admin yang baru, tinggal klik login, masukkan email dan passwordnya, kemudian masuk.
Nah, selanjutnya kita mengunggah dokumen informasi publik. Kalau untuk mengunggahnya, tinggal klik dokumen informasi publik, kemudian buat dokumen, lalu kita buatkan judulnya. Misalnya, sosial. Nah, jadi untuk judulnya nanti untuk tahun sekarang atau tahun selanjutnya, nanti Bapak Ibu bisa buatkan tahun di setiap dokumennya, agar ketika di filter nanti kita bisa memilah secara baik itu per tahunnya, secara urut. Nah, kemudian kandungan informasi kita bisa sampaikan di sini. Surat undangan ya. Surat kopi ya. Surat sekretaris. Nomor 49 tanggal kalender terlihat. Nah, kita bisa copy yang ini Bapak Ibu sekalian. Pilih kategorinya berkala, kemudian dia bisa masuk ke program dan kegiatan. Kan ini berkaitan dengan program dan kegiatan, bisa masuk ke program dan kegiatan. Kemudian tipe filenya, di sini Bapak Ibu bisa mengupload video, audio, teks, gambar, atau lainnya. Kita pilih teks karena dokumennya berupa teks, kita pilih teks. Kemudian kita choose file, pilih file. Nah, kita pilih surat undangan, sosialisasi. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu, ada draft dan dipublikasikan. Kalau kita draft, otomatis tidak akan dipublikasikan di website PPID. Tetapi kalau kita draft, nanti tidak akan dipublis. Tapi kalau kita dipublikasikan, otomatis nanti tampilkan di website PPID-nya. Nah, sebagai contoh saya simpan ya. Nah, dia akan muncul di paling atas. Kalau dokumen atau informasi yang kita upload
akan muncul di paling atas untuk yang dokumen terbarunya. Nah, nanti kita cek di websitenya, apakah tampil di halaman depan, dan secara otomatis dokumen yang baru diupload akan otomatis ditampilkan. Itu langkah-langkah untuk upload dokumen. Kita cek, kita load dulu. Nah, jadi ketika dipublish tadi, otomatis dokumen informasi publiknya akan muncul di sini. Yang terbarunya akan muncul di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk mengunggah dokumen itu tidak repot sebenarnya. Tidak ada, cuma yang menjadi masalahnya itu biasanya ketersediaan dokumen di masing-masing instansi atau di bidang-bidang terkait dokumen yang disediakan. Kadang-kadang kan ada beberapa bidang yang tidak mau misalnya mengasihkan dokumen untuk diunggah. Padahal dokumen itu sangat penting untuk kita unggah agar masyarakat atau masyarakat umum secara luasnya bisa memanfaatkan dokumen itu untuk sebagai informasi bagi mereka yang membutuhkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita sama-sama belajar. Kebetulan saya masih CPNS, masih perlu banyak belajar juga dari rekan-rekan senior, terutama ada saatnya nanti saya belajar dengan rekan-rekan semua, terutama di jabatan saya sebagai peranata komputer, karena saya awam masih CPNS, nanti ada saatnya saya belajar dari rekan-rekan semua di jabatan peranata komputer nanti, misalnya cara menyusun dupak dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, dan jika ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Kalau misalkan saya tidak bisa menjawab, nanti akan jadi catatan saya secara pribadi. Nanti akan saya carikan jawaban atau solusinya kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada pembawa acara kita atau moderator kita, Mbak Ande. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, demikian paparan dari dua narasumber kita. Selanjutnya saya akan berikan kepada para partisipan PPID pelaksana. Jika ada hal yang memang perlu penjelasan lebih, kami berikan waktu untuk bertanya. Di sesi awal kita buka 2 pertanyaan. Bisa melalui kolom chat atau angkat tangan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung dibuka saja mic-nya, ajukan pertanyaan. Mohon izin nanti sebelum penutupan kita foto bersama, dan mohon untuk videonya diaktifkan nanti. Nanti Mbak Amel yang akan memandu kita. Baik, apakah ada pertanyaan atau memang sudah jelas semua? Mohon izin Bu MC Ya. dari Disperintan.
Ya, baik. Ya, silahkan. Silahkan Mas Wahyu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari Dinas Perkintan Kabupaten Pamong Pisau. Yang mau saya tanyakan terlebih dahulu ini untuk terkait pada tadi ditampilkan pada ini ya, Mas, untuk permohonan. Saya lihat di Dinas Perkintan tadi, kalau tidak salah ada sekitar 503 ya di situ ya untuk di admin utamanya. Saya pantau di admin Perkintan sini belum untuk permohonan yang masuk belum ada di sini. Mungkin apakah masih menunggu dulu dari admin utamanya menyampaikan ke pihak kami supaya nanti kan bisa kami tindak lanjuti setelah kami pantau dari sini. Saya langsung jawab, misalnya. Ya. Terima kasih Pak Tony. Kembali saya share screen ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi yang di sini bukan jumlah permohonan yang diminta sebenarnya, tapi jumlah dokumen informasi publik yang di-download oleh pengguna layanan PPID ini. Nah, contohnya ketika saya download, misalkan saya klik, kemudian ini akan muncul download file. Cuma keterangan di situ jumlah permohonan, seharusnya di situ jumlah download sebenarnya. Mungkin ini dari pihak Kemendagrinya. Nah, kita cek lagi, kita kembali. Kita refresh. Nah, ini bertambah, tadi 503, sekarang 507. Jadi ini bukan terkait jumlah banyaknya permohonan ya, tetapi jumlah download dokumen di bidang perumahan misalkan, di Perkintan misalkan, terkait dokumen bidang perumahan. Jadi ini saya jelaskan, ini bukan jumlah permohonan informasi publik yang masuk ke Perkintan, tetapi jumlah download yang dilakukan oleh pengguna layanan PPID ini. Mungkin akan ditambahkan oleh Bapak Wardoyo. Mohon izin Pak, mikrofonnya belum dihidupkan. Ya. Oh ya, maaf ya tadi ternyata mic-nya belum hidup ya. Jadi ini kembali, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis.
Mas Wahyu dari Dinas Perkimtan tadi ya, terkait dengan pertanyaannya tadi, Ya, Pak, memang siap. benar apa yang disampaikan oleh Mas Tony tadi, bahwasanya memang informasi yang tampil di website itu adalah informasi yang diunduh atau di-download ya. Jadi hal ini mungkin perlu kita pahami bersama, bahwasanya klasifikasi informasi dalam informasi publik itu ada 3, yaitu informasi serta-merta, informasi setiap saat, informasi berkala. Jadi untuk informasi yang dalam hal ini yang ditanyakan Mas Wahyu tadi adalah informasi bidang perumahan dari Dinas Perkimtan, itu kalau kami lihat adalah klasifikasi informasi berkala. Jadi kalau informasi berkala itu pemohon informasi publik dapat mengunduh langsung di website tanpa mengisi formulir permohonan informasi publik sebagaimana yang disimulasikan oleh Mas Tony tadi dalam admin PPID. Jadi khusus untuk informasi berkala dan informasi serta-merta bisa di-download langsung oleh pemohon informasi publik. Sedangkan untuk informasi publik setiap saat itu tidak bisa di-download langsung, harus mengajukan permohonan informasi publik secara online. Mungkin itu sedikit yang bisa kami tambahkan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator, Mbak Amel. Ya mungkin cukup jelas Mas Wahyu dari Dinas Perkimtan terkait yang ditanyakan. Nanti kalau kurang jelas kita bisa ngobrol sambil ngopi, kita tetangga kantor juga kan. Iya. Siap, Pak. Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya juga karena saya baru awal tahun ini juga baru bergabung di baru ini juga saya ditunjuk sebagai admin PPID, jadi mungkin sambil sama-sama belajar juga saya juga, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Sama-sama Mas Wahyu. Ya, baik. Terima kasih Mas Wahyu atas pertanyaannya. Untuk partisipan yang lain bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau simulasi, misalkan saya mau minta dokumen informasi publik ke badan atau instansi Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah buat akun. Misalkan saya minta data jumlah pasar, misalkan jumlah penduduk per kecamatan, misalkan. Ada yang bersedia? Kalau datanya ada, misalnya jumlah pasar, jumlah penduduk per kecamatan, nanti bisa. Kita bisa simulasi, misalnya ada permohonan informasi publik yang disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Atau memang Bapak Ibu ada yang belum memahami betul PPID ini seperti apa, alurnya bagaimana, bisa ditanyakan lebih lanjut lagi, sehingga kita sama-sama belajar mengenai tentang PPID lebih dalam, apalagi kabupaten kita kan masuk dalam 5 besar selama 2 tahun, jadi kita bisa tingkatkan bersama-sama bagi Bapak Ibu untuk pertanyaannya, apakah sudah demikian mengerti atau masih ada yang mengganjal di pikiran Bapak dan Ibu tentang PPID ini sendiri. Ya silakan Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang ditanyakan. Ini sedikit tambahan sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu masih mikir-mikir apa yang ditanyakan, apakah memang sudah begitu pahamnya atau malah bingung gitu loh. Jadi ini sedikit yang mau kami tambahkan terkait yang disampaikan Mas Tony tadi dalam simulasi admin PPID tadi. Jadi kenapa terjadi sengketa informasi publik, ini sekedar gambaran saja bahwasanya memang dalam, dan ini hal ini terkait dengan permintaan informasi publik atau alurnya ini sudah kami sampaikan mulai tahun 2018 malah kalau nggak salah, banner
kita sampaikan juga, kami cetak, kami sampaikan kepada seluruh dinas, badan, kantor, kita sampaikan terkait kenapa terjadi keberatan, kenapa terjadi sengketa informasi publik. Bahwasannya ini baik secara online, jadi pemohon informasi publik itu bisa datang langsung ke PPID atau ke meja layanan informasi, bisa juga bermohon secara online melalui website PPID. Jadi pemohon informasi yang mengajukan permintaan tertulis ataupun secara online akan dicatat oleh petugas PPID dengan memberikan nomor pendaftaran dan mencatatnya dalam buku register, baik buku register fisik maupun register secara online. Jadi setelah itu diperiksa dokumen tadi, memeriksa kelengkapan dokumen dari pemohon informasi publik tadi. Nah, setelah jadi dokumen diperiksa tadi paling lama 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu dokumen tersebut selambat-lambatnya 3 hari. Jadi dokumen itu lengkap atau tidak lengkap dokumen dari pemohon informasi publik, karena kalau perorangan itu harus menunjukkan kopi KTP, kalau online kalau salah ada mengisi nomor KTP juga ya Mas Tony ya. Ya, betul. Ya, itu juga mengisi KTP. Terus jadi kalau untuk lembaga atau ini harus menunjukkan misalkan LSM itu harus menunjukkan akte pendirian yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi LSM pun kalaupun bisa bermohon ke kantor Bapak Ibu semua, itu juga tidak bisa semudahnya terus, oh saya minta data ini, nggak bisa. Itu harus undang-undang mensyaratkan itu harus kalau untuk LSM atau lembaga itu harus menunjukkan akte pendirian perusahaan yang akte pendirian yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tidak cukup hanya dari Kesbangpol, misalnya itu di undang-undang disyaratkan memang harus Kementerian Hukum dan HAM disahkan oleh Kemenkumham. Nah, apabila dokumen pemohon informasi itu lengkap, maka selambat-lambatnya dalam 10 hari kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik tadi, ditolak atau diterima kan gitu kan, dari informasi publik yang dimohonkan tadi gitu loh. Nah, kalau ditolak mungkin tadi sudah dijelaskan Mas Tony karena apa? Mungkin karena informasi tersebut belum didokumentasikan atau belum dikuasai. Nah, kalau diterima otomatis kan diberikan salinannya. Nah, salinannya itu untuk penggandaan dokumen yang diminta itu dibebankan kepada pemohon informasi publik. Jadi misalnya perlu fotokopi dokumen dan sebagainya, itu adalah kewajiban daripada pemohon informasi. Nah, itu apabila dokumen itu lengkap. Nah, apabila dokumen dari pemohon informasi tadi tidak lengkap, maka diberi surat keterangan tidak lengkap, juga ada pemberitaan tertulisnya. Nah, surat pemberitaan secara tertulis bahwasanya dokumen pemohon informasi tadi tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat, itu diberi kesempatan selama 3 hari untuk melengkapi. Nah, apabila pemohon tidak melengkapi selama 3 hari, ya otomatis proses sampai di situ. Tapi kalau misalnya pemohon informasi selama 3 hari kita beri kesempatan untuk memberikan menyelesaikan melengkapi dari dokumen tadi, dokumen pemohon tadi, itu baru kita lanjutkan ke, kalau lengkap ya kita lanjut sebagaimana yang tadi dokumen diberi kalau memang diterima atau ditolak kan itu kan. Nah, apabila Bapak Ibu tidak menanggapi pemohon informasi publik tadi baik secara offline maupun online, itu pemohon informasi bisa mengajukan keberatan. Nah, mengajukan keberatan dan akhirnya nanti kalau setelah sekian waktu sesuai dengan standar layanan informasi publik yang baru, saat ini juga Perki yang baru ini belum sepenuhnya menguasai Perki yang 2021. Nah, nanti bisa mereka mengajukan gugatan kepada Komisi Informasi untuk menjadi sengketa akhirnya informasi publik karena Bapak nggak menanggapi. Mereka bisa mengajukan keberatan, tidak ditanggapi lagi, bisa mengajukan kepada pimpinan badan publiknya, tidak ditanggapi lagi, mereka bisa mengajukan ke Komisi Informasi setempat, dalam hal ini Komisi Informasi di provinsi. Nah, itu akan menjadi sengketa informasi publik yang akan disidangkan oleh Komisi Informasi. Memang
bisa dilanjut sidang, bisa juga dilanjutkan dengan mediasi oleh Komisi Informasi, dan nanti ada putusan dari Komisi Informasi. Jadi itu sedikit tambahan terkait dengan alur permohonan informasi publik. Demikian, mungkin ada pertanyaan, kami kembalikan kepada moderator. Berikut ada pertanyaan dari Ibu Murni BKPP di kolom chat ya. Beliau menanyakan informasi apa saja yang masuk kategori serta merta, berkala, dan lain-lain. Mungkin maksudnya informasi yang masuk. Mungkin kalau materi nanti bisa disediakan ya, sudah linknya sudah. Jadi kalau apa itu informasi berkala, masuk kategori informasi berkala itu apa saja, informasi step 1 apa saja, informasi serta merta itu apa saja. Mungkin kalau kami ulas secara menyeluruh, mungkin waktunya juga kita silahkan nanti bisa di-download materi tadi karena banyak itu, jadi silahkan nanti bisa diunduh untuk ya Bu Murni ya dari BKPP ya. Jadi apa itu yang masuk kategori informasi berkala, setiap saat, dan serta merta. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, baik. Mengingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu, daftar isi bisa diisi di form yang telah dibagikan oleh panitia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Disperindakob Yosua Getmi Raja Kuku. Silahkan. Maaf Mas, suaranya tidak terdengar. Halo? Oke, ya. Silakan. Sudah kedengar Kak Mbak Amel? Ya, sudah. Terima kasih, saya Iswagit Mirjagugu dari Dinas Disperindakob UMKM. Saya juga salah satu peserta latsar, teman sekelasnya Mas Tony. Saya ingin mau bertanya nih, tanggapan dari Pak Wardoyo tadi, masalah pengajuan keberatannya itu Pak bagaimana cara kita mengajukan suatu keberatan itu tadi. Terus apakah kita ada biaya retribusi tarif atau untuk kita mengajukan informasi keterbukaan itu sendiri, dan apakah ada jam untuk pukul kita batasan waktu untuk mengirimkan data dokumen itu. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, baik Yosua Getmi Raja Kuku. Untuk Pak Wardoyo bisa ditanggapi Pak. Ya, terima kasih Mbak Amel dan Mas siapa tadi Raja Kuku dari Yosua Getmi Pak. Oh, Getmi dari Mas Getmi Ya. dari Perindakob ya. Perindakob. Ya. Jadi kalau untuk keberatan tadi Mas Getmi ya, untuk keberatan itu kan nanti kan gini, ada formulir pengajuan keberatan nanti diregister juga, jadi di standar informasi publik itu ada tahapannya baik itu secara online maupun offline. Offline nanti ada juga formulir keberatannya, ada formulirnya, nanti online juga ada. Nah, masalah biayanya itu tidak dalam hal permohonan informasi publik termasuk juga keberatan tidak ada atau biaya, karena semua by system. Terus yang kalaupun ada biaya yaitu nanti kalau untuk salinan daripada informasi publik yang diterima itu memang dibebankan kepada pemohon informasi publik. Nah, sedangkan untuk jam pelayanan tadi, makanya sebenarnya ada ini ceritanya agak panjang, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa menyampaikan terkait dengan standar layanan informasi publik, khususnya standar layanan informasi publik yang baru, termasuk juga jam layanan, karena di situ ada maklumat pelayanan informasi publik, termasuk juga di situ mengatur jam juga, di situ jam pelayanan kapan itu harus ditetapkan oleh kantor atau badan publik masing-masing, termasuk juga mungkin hal-hal yang lain. Nah, terkait dengan itu mungkin kita bisa, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, ada kesempatan lain untuk membahas standar layanan informasi publik termasuk keberatan dan sebagainya tadi, karena sekarang ada peraturan Komisi Informasi
nomor 1 tahun 2021. Kami sendiri juga masih belajar juga Mas Gedmi, karena ini sesuatu yang baru, situasi pandemi kayak gini. Jadi kami juga masih, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya lah kita bisa adakan pertemuan lagi. Terima kasih Mas Gedmi. Ya, siapa? Terima kasih Pak Wardoyo. Sama-sama Mas. Baik, terima kasih atas partisipasinya dari Disperindakob. Apakah dari partisipan lain dari PPID pelaksana dinas atau BUMD yang lain ada pertanyaan? Izin Mbak Amel. Ya, baik Mas Heri dari Setwan, silahkan ajukan pertanyaannya. Sekedar menanyakan nih, karena fungsi dari Sekretariat Dewan sendiri kan lebih pada melayani anggota DPRD, bukan untuk publik gitu. Nah, jadi sepertinya informasi yang bisa kita anuan kebanyakan daftar informasi yang dikecualikan, bukan yang serta-merta. Cuman saya pengen ketemu langsung deh nanti kira-kira dengan Pak Wardo, ya biar saya koordinasi dengan Pak Sekon juga. Karena data yang bisa kita masukkan ke daftar informasi publik itu lebih banyak bersifat yang dikecualikan kalau menurut saya gitu. Artinya untuk pemenuhan seperti yang dijelaskan Pak Wardoyo tadi kemungkinan agak susah bisa tercapai gitu. Mungkin sedikit keterangan begitu aja Mbak Amel. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Heri dari Satuan. Kepada Pak Wardoyo atau Mas Tony bisa ditanggapi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Amel atas waktunya. Ya, terima kasih Mas Heri atas pertanyaannya. Mungkin makanya kami tadi menyarankan di kesimpulan di akhir paparan saya tadi, dimohon untuk dilaporkan dan dikoordinasikan. Langkah pertama, apakah informasi itu dikecualikan atau tidak, atau informasi itu bersifat terbuka, mungkin harus diadakan inventarisasi dulu Mas. Jadi diinventarisasi dulu di semua bidang atau semua bagian. Jadi informasi-informasi tadi atau dokumen-dokumen tadi didata dulu, diinventarisir, baru nanti diklasifikasi. Kalaupun itu nanti informasi itu dikecualikan, itu kan seperti yang kami sampaikan tadi, dan itu memang diatur juga di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan Komisi Informasi, harus ada uji konsekuensi. Apa itu uji konsekuensi? Nanti karena ini uji konsekuensi itu biasanya nanti kita bahas tersendiri karena panjang Mas itu. Jadi intinya informasi dikecualikan itu tidak serta-merta gini dikecualikan, nggak bisa, harus melalui uji konsekuensi dulu, alasannya apa, mungkin kenapa kalau itu dibuka, kenapa itu ditutup, mungkin undang-undang atau peraturan apa yang melatar belakangi. Dan menurut hemat kami, dan itu hampir di semua badan publik di lingkup pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, banyak kok informasi yang bersifat terbuka di badan publik. Contoh tadi yang mudah aja, profil badan publik. Profil badan publik di situ mungkin ada struktur, ada alamat dan sebagainya, itu termasuk informasi yang terbuka. Bahkan termasuk ringkasan laporan keuangan yang sudah audited, sudah diaudit BPK, itu termasuk informasi yang terbuka, bukan dikecualikan. Itu undang-undang sudah mengatur. Nah, nanti intinya gini Mas Heri, terima kasih atas waktunya, nanti mungkin kita bisa ngobrol, dan mungkin terkait dengan hal ini, dan kepada Bapak Ibu di dinas maupun di badan, seandainya ada hal yang kurang jelas bisa berkomunikasi, baik itu melalui WA grup atau melalui WA atau datang atau ketemu, dan juga apabila ada admin yang kesulitan setelah ini misalnya dari pimpinannya ditugaskan untuk mengklasifikasi informasi, mengumpulkan, nanti mengupload atau kesulitan klasifikasi, bisa hubungi kami, nanti kami bantu. Kami bisa juga ya selama tidak ada kesibukan kami di kantor terkait tugas-tugas kami di kantor, kami siap aja membantu. Bisa kami datang ke sana atau Bapak Ibu juga kami juga bisa.
Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih Mas Heri, dan kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Pak Wardoyo atas tanggapannya. Untuk Mas Heri nanti bisa dilanjut ke Pak Wardoyo di PPID, baik itu informasi keterbukaan kepada publik. Baik, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, kita akan memasuki sesi foto bersama. Dimohonkan untuk partisipan untuk mengaktifkan videonya masing-masing, biar kita bisa mendapatkan hasil dari sosialisasi hari ini. Baik, untuk co-host bisa mengambil screenshot. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, salam semangat. Oke, co-host silahkan diambil. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Atau Pak Wardoyo ada ini? Kenapa Mbak Mel? Enggak, itu Ya. salam keterbukaan informasi publik. Salam keterbukaan informasi begini. Ya, kunci oke, dibuka. Kunci dibuka. Ya. Baik. Kunci dibuka. Baik. Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikianlah pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis klasifikasi informasi publik tahun 2021. Kami berharap dengan apa yang diupayakan akan bermanfaat bagi kita semua. Untuk Bapak Ibu atau rekan sekalian yang masih ada pertanyaan, kiranya dapat menyampaikan pada media komunikasi lainnya seperti WA Group, Telegram, atau by email. Terima kasih. Akhir kata, saya mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan sosialisasi ini terdapat kekurangan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Baik, bagi teman-teman yang ingin live, silakan live. Terima kasih. Jangan lupa diisi daftar hadirnya, jangan lupa ya. Ya, kan daftar hadirnya jangan lupa diisi. Google.